Terungkap bahwa UFO itu ternyata nyata. UFO belum tentu ada kita pikir gitu. Tapi kalau dirilis resmi udah lain ceritanya. Iya. Ini dirilis resmi memang benar-benar dirilis bahwa UFO-nya itu ada tuh gimana, Bro? Jadi gini, 2023 itu di Kongres Amerika rame itu DPR-nya Amerika lah, bahwa jenderal-jenderal beberapa itu udah nggak mempertahankan rahasia lagi, dia testimoni kan di Kongres bahwa US military itu sudah berhubungan dan mereka sudah encounter dengan aliens itu sejak lama gitu. Kan keluar 162 files. Ya, itu baru appetizer. Jadi masih ada yang lebih? Banyak. Yang kedua masalah Mas Tok melihat UFO. Ini latar belakang saya sengaja bikin. Saya tertarik, saya baca ini. Sekaligus saja saya perkuat informasi ini, Mas Tok. Bukan 1980-an Mas Tok lihat itu. Mendarat di calon Gelora Bung Karno Senayan, waktu itu tanahnya ini masih merah. Semua negara-negara gede, Jepang yang paling dekat, dia sudah punya protokol untuk mitigasi UFO, alien. Sebelum keluar rilis ini? Sebelum keluar, manusia itu terjadi percepatan teknologi itu dari siapa? Termasuk pesawat B-2 stealth. Kalau kita sudah lihat ini, kita nggak usah ngomong lagi alien ada atau enggak. Ini barangnya, kapalnya udah di man-made, bro. Udah direplicate sama manusia. Lu sama gua bisa diculik sama CIA kan gitu. Teman-teman semuanya, kembali lagi di Cerita Untung. Kenapa saya bilang begitu? Karena filenya baru saja dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat, ya. Ini boleh percaya boleh tidak, ya. Kita tidak bisa bikin happy semua orang, tapi faktanya bahwa file ini dirilis secara resmi. Oke, langsung saja kita akan ngobrol dengan Bung Gema. Beliau ini dari kemarin, ayo kita mulai ngobrol UFO. Nggak taunya bener dirilis. Abis kita ngobrol ya? Iya, abis kita ngobrol yang podcast pertama itu. Podcast pertama, gue pikir tadinya belum, ya masih lama lah gitu kan. Iya. Abis lu ngomong berapa UFO rilis, nih orang tahu dari mana sih, dia orang udah mancing duluan, udah tahu aja. Ya, mungkin orang Freemason gitu kali ya. Dan ini adalah podcast pertama gua ngebahas tentang UFO. UFO ini di luar. Oke, kita gas. Selebihnya kan di channel gua sendiri ada tahun lalu kan. Tapi ini gua ngomong di luar baru kali ini gitu. Soalnya gini, pembahasan UFO kan sebenarnya pembahasan yang ya sejak Roswell ya, orang itu ini UFO real atau enggak segala macam kan jadi pembahasan yang ada lihat penampakan, ada yang kayak benda-benda aneh, ada yang bilang itu AI apa segala macam. Iya. Itu bisa kemudian banyak film. Ya kan? Ya. Sampai kita juga ditawarin untuk ayo mengulas filmnya Steven Spielberg yang akan keluar nih mengenai UFO juga gitu kan. Ya. UFO belum tentu ada kita pikir gitu. Tapi kalau dirilis resmi udah lain ceritanya. Iya. Ini dirilis resmi memang benar-benar dirilis bahwa UFO-nya itu ada tuh gimana, Bro? Jadi gini. Orang itu sekarang walaupun ini fakta udah dirilis, tapi tetap aja di negara kita, itu Epstein untuk kamuflase, untuk deviasi pengalihan isu Epstein. Ini nggak ada urusan sama Epstein. Ini juga nggak ada urusan sama perang atau segala macam. Ya kenapa baru dikeluarin sekarang? Nah, jadi waktu Trump itu memimpin, awal mula hari pertama yang gue dengar, waktu dia di Gedung Oval, dia tuh udah tanda tangan bahwa informasi ini harus didisclose ke publik. Itu hari pertama. Informasi mengenai tentang UFO ini, alien existence di bumi, tentang UFO, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, 2023 itu di Kongres Amerika rame itu DPR-nya Amerika lah. Bahwa jenderal-jenderal beberapa itu udah nggak mempertahankan rahasia lagi, dia testimoni kan di Kongres bahwa US military itu sudah berhubungan dan mereka sudah encounter dengan aliens itu sejak lama gitu. Maksudnya encounter tuh komunikasi atau perang? Berhubungan. Berhubungan. Kan pada dasarnya kan alien yang dipercaya sudah ada di bumi itu kan bersinergi sama mereka gitu. Jauh sebelum ada sekarang ini? Jauh. Nah ini yang kita akan cerita nih kan. Tapi itu di Kongres akhirnya dibuka. Dan whistleblower-nya pada dibunuh-bunuhin juga. Sama kayak whistleblower-nya Boeing kan. Kan gitu. Pernah ada tuh yang dia ngomongin keberadaan UFO, nggak berapa lama orangnya meninggal kan? Meninggal, ya. Kenapa waktu yang Boeing juga begitu? Sama, kasusnya Boeing kan yang whistleblower-nya meninggal semua. Dia ngomong gimana tuh? Ya tentang kejadiannya 737 MAX itu kan. Lupa gue. Story behind-nya itu nanti nonton lah di Netflix kan. Tapi pada dasarnya ancaman untuk
whistleblower itu mengerikan sampai akhirnya Amerika memutuskan membuat NDAA, perlindungan untuk witness. Itu diresmikan by undang-undang. Lu bayangin. Kenapa dia kemudian terancam kalau dia Gak bisa karena itu kan dokumen classified. Makanya kan podcast ini maupun podcast yang gue buat di channel Astronaci ini hanya berani kita buat karena udah ada rilis. Kalau enggak, begitu gue ambil file, beberapa gue dapat file leak itu gue dapat. Tapi kalau gue sosial media kan itu, besok gue bisa hilang bro karena agensi CIA FBI itu kan banyak di Jakarta. Tapi kan orang banyak yang posting dia sightings gitu. Oh iya, kalau sighting kan bukan Sightings dokumen, lain ceritanya. itu kan bukan dokumen negara. Yang ada di podcast ini nih kita harus Yang ditegaskan. Oh, Yang kita bahas sekarang ini dokumen resmi negara, bro. Jadi bukan sighting liar gitu. Bukan, sighting liar mah lihat aja nggak apa-apa. Petani lah, nelayan mah ada. Tapi yang ada di podcastnya Ari Untung hari ini kita sedang membicarakan tentang dokumen resmi yang dirilis oleh negara itu dulu. Wah. Jadi tapi berarti udah dirilis, berarti ini udah tanggal publik 8 dong. Mei dirilis ya publik. Tapi Ah. kita nggak akan mungkin bisa menunjukkan kepada media dokumen yang belum dirilis. Berarti kan kita membocorkan classified dokumennya Amerika. Lu sama gua bisa diculik sama Iya, CIA iya, kan iya. gitu ibaratnya. Kan keluar 162 files. Ya, itu baru appetizer. Jadi masih ada yang Oh lebih. banyak. Yang dikeluarin yang receh. Gitu. Itu, jadi ini deh, apa namanya, kayak semacam semua yang dulu masih jadi pertanyaan-pertanyaan ya, kan, contoh ya, Yeah. kan, crop cycles, Yes. crop circles ya, crop Yeah. circles itu Yeah. bagaimana bikinnya kan? Ibaratnya itu kan harus dilihat dari pakai drone lah Yeah. minimal. Yeah. Sedangkan di zaman itu belum ada drone, Belum ada. zaman itu kan. Dan ada beberapa daerah yang gua lihat dari Google Map misalnya di atas tuh, itu bentuk kayak kayak bentuk kayak manusia lah gitu ya. Tapi hanya bisa dilihat dari ketinggian berapa. Ya. Itu kan ya, orang kalau di bawah ini kan berarti satu itu gede banget Ya. dan ngukurnya harus gede dan lihat jadi apa ngajar dari jauh Ya, gitu kan. betul. Kayak gitunya tuh. Jadi kan gini, kalau kita bicara di podcast ini sudah bukan lagi bicara apakah alien itu ada atau tidak, itu udah bukan topik. karena sudah Yang kita bicarakan sekarang, ini pemerintah mau ngapain sekarang? Karena semua negara-negara gede, Jepang yang paling dekat, dia sudah punya protokol untuk mitigasi UFO, alien. sebelum keluar rilis ini. Sebelum keluar, 2019 Amerika mendirikan Space Force. Heeh. Space Force, lu bayangin. Jaga-jaga kalau ada sesuatu gitu Bukan maksudnya. jaga-jaga. Kalau sampai Amerika bikin 2019, China 2020 bro, Rusia 2020. Ngapain negara-negara ini bikin Space Force? Emang mereka mau perang bintang di atas? Kalau perang mah ya langsung tembak aja kan di darat kan, di bumi kan. Heeh. Terus Rusia udah punya senjata tuh yang laser beam langsung tembak ke atas tuh. Loh. Amerika juga bikin. Kalau Indonesia udah ada belum? Nggak, maksudnya gini, kalau mereka kena share infonya, ya kan? Berarti kan Cina dan Rusia itu terpapar. Makanya sekarang gini, Heeh. inilah kenapa di podcast Ari Untung ini pemerintah mudah-mudahan dengar. Heeh. Ini bukan lagi bicara mengenai ada atau tidak, percaya atau tidak segala macam. Heeh. Barangnya udah ada, udah didisclose. Negara lain sudah punya Space Force, sudah punya aturan atau mitigasi kalau itu terjadi. Heeh. Indonesia itu masih terjebak di dalam perdebatan kusir, itu AI lah, itu pengalihan lah. Ini udah lewat masanya. Sekarang ini yang harus kita bicarakan nih, kalau di Monas tuh tiba-tiba muncul kapal yang gede, yang kita takutkan bukan aliennya bro, yang kita takutkan riot dan chaosnya bangsa ini, yang tiba-tiba orang merasa ini sudah mau akhir zaman, Dajjal udah datang, besok bawa golok nih studio dirampok kayak gitu doang, terus Udah gimana? nggak ada hukum lagi gitu ya. See you see? Dan itu sudah dikeluarkan oleh Deloitte. Deloitte itu big boys. You tau lah. Yang bikin ini kan. Deloitte itu kan perusahaan finance, investment, accounting publik. Oh itu. Ya kayak PwC, Deloitte kan. Dia ngeluarin apa? Dia ngeluarin jurnal atau paper bagaimana mitigasi Black Swan. Dianggap ini Black Swan. Munculnya AI, oke, itu satu, dan non-human intelligence including UAP Widih. di tahun ini. Jelas ada yang dibilang UAP beneran. Ya, ini dokumennya nih, upload nih. Wah, Nih, oke. kalian lihat Lihat dokumennya ya. Di situ dikasih bagaimana masyarakat atau masyarakat dunia harus merespon, resikonya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan. Itu Deloitte, Pak. Iya kan? Gini. Kalau misalnya semuanya ini sampai Deloitte udah ngeluarin,
negara-negara secara resmi bikin apa namanya force sendiri ya. Ya. Ya itu kan budget juga tuh. Ya, Serius budget. berarti kan? Serius, yes. Kalau Indonesia belum bikin, berarti Indonesia nggak terpapar infonya atau nggak dikasih tahu sama teman-teman. Nah, sekarang masalahnya kalau kita bicara Pak Hendro Priyono, Heeh. itu di podcast gua ada, Heeh. lu cari di YouTube juga ada. Heeh. Beliau kan sudah ngomong. Waktu itu dia mengomentari Masto, ya kan, keluarganya Soekarno kan berarti ada Guntur, ada Guru, Pak Guntur dan Pak Guru. Mereka itu saksi hidup. Nah, Pak Hendro Priyono menegaskan tahun 1959 cikal bakalnya Gelora Bung Karno itu tanahnya masih merah, itu kapal mendarat di sana. Sebulet-buletnya itu. Iya, gede kapalnya. Mendarat 1959. Not to mention kasus Pulau Edam. Walaupun ada konflik tuh, Pak Guntur itu nggak mau menerima tentang Pulau Edam, tapi yang kasus di Pulau Edam sekarang Pulau Damar kalau nggak salah itu terjadi tembak-tembakan antar mereka, jatuh, kapalnya diminta sama Amerika, sama Pak Harto dikirim melalui jalur darat, listrik dimatiin semua pada saat itu. Ada di Wikipedia. Tubuhnya itu yang Little Grey, katanya kecil 2 itu dikubur di Nusa Kambangan. Kapalnya diambil balik, dikirim ke pelabuhan, bawa ke Amerika. Kita bisa search sih itu. Cari di Google ada. Apa di situ tulisannya? Udah penasaran deh. Namanya itu apa? Pulau Edam, Pulau Edam. Kasus Kasus coba ya, alien Pulau Edam gitu, UFO. alien Pulau Edam. Guys, teman-teman yang nonton coba sambil search juga. Gua karena baru denger, gue tuh penasaran pengen lihat beneran. UFO jatuh ya kan. Tahun berapa nih? 1997. 1997. Dicocokin aja sama yang kejadian listrik mati. Tapi kalau yang Pulau Edam tahun 1997 ada, udah beritanya udah banyak. Edam, Pulau Damar, Pulau Seribu tahun 1997. Kalau di sini masih dianggap ini. Nih blackout ya, blackout di Pulau Jawa Bali tanggal 13 April 1997. Itu salah satunya. Oh, bener nih. Ini siapa nih? Udah dapat dari WhatsApp nih. Apa tuh? Oh, ya coba. Nah, ini gue buka nih. Langsung dapat linknya. Coba teman-teman, ini ada beritanya nih ya. Bisa teman-teman lihat. Perkumpulan pengamat benda terbang. UFO jatuh di Indonesia pada tahun 97, sebuah investigasi yang masih terus berlangsung. Wih, nanti kita tayangin teman-teman lihat ya. Wah, menarik nih. Dan ini di luar testimoni dari Marsikal Fajar almarhum yang dia yang intercept pada saat itu di Indonesia. Jadi kalau udah meninggal beliau? Udah meninggal. Jadi kalau dibilang bahwa itu penampakannya cuma di Amerika, sekarang saya kasih gambaran aja. Barang ini, alien dan kawan-kawannya, itu pertama kali masuk encounter ke bumi zaman era manusia modern ya. Kalau zaman Nabi dulu di Bible pun ada cerita tentang Nabi Yeskiel. Dia lihat sighting, bener-bener langsung lihat yang seperti roda muter itu. Itu ada di Bible tuh. Itu kan zaman dulu. Kalau zaman era sekarang itu tahun 1947, barang itu jatuh di Roswell. Gitu. Ya Roswell itu kan jadi pusat pembicaraan sejak kejadian itu ya, kan. Dan akhirnya gue bawa pesawat sendiri, gue terbang ke Roswell, gue nginep 2 malam, gue nginterview masyarakat di Roswell. Jatuhnya bukan di Roswell, 60 mile dari Roswell. Dari Roswell ke barat atau ke timur saya lupa, 60 mile. Tapi satu kota di Roswell itu ada gambar alien cafe, alien hotel, alien apa gitu. Jadi saya interview kira-kira 50-60 orang. Jadi memang gue bawa pesawat gue landing di situ, gue nginep, gue tour jalan-jalan. Dan gue interview, dia bilang kakek nenek mereka tuh ngeliat, jadi pesawatnya itu jatuh gini, jalan jatuh kayak berasap gitu, terus mendarat. Nah mendaratnya itu 60 mile dari kota, jadi jauh, nggak di kotanya. 60 mile itu berarti 120 kilo lah kira-kira, 180 Bandung lah, Bandung ya. Ya segituan. Jadi dari Roswell ke sana, jadi jatuh. Tahun 1947 itu adalah 2 tahun setelah bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ya. Nah, mereka ini datang yang kita yakini dari research yang kita baca, semua berurusan dengan nuklir. Apa hubungannya dengan nuklir? Bom atom itu mengejutkan seluruh jagat raya alam semesta. Oppenheimer itu gila kan, dia menciptakan bom atom gitu ya. Dan itu tuh hulu ledaknya pada saat itu aja udah gila kan. Nuklir itu bisa 100 kali lipat daripada bom atom. Jadi ketika terjadi bom atom yang terjadi pertama kali impact, 2 tahun kemudian mereka datang. Tujuan mereka datang itu adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi nuke war.
Makanya kalau lu lihat sighting sekarang di area-area yang ada hulu nuklir itu akan banyak sighting. Mereka mengawasi. Dan ada videonya, misilnya Amerika diintercept sama salah satu UFO. UFO itu unidentified flying object. Benarnya bisa bagaimana aja bentuknya ya? UFO belum tentu di dalamnya ada aliennya, tapi UFO bisa menjadi drone-nya si alien. Oh. Ini pesawatnya lewat mengintercept misilnya jatuh. Rame dibahas di berita. Jadi basically extraterrestrial yang ada di bumi yang sudah kita percaya dia negotiate atau sudah berhubungan dengan manusia, mereka mencegah jangan sampai terjadi nuke war. Karena once nuke war terjadi, itu bisa berimpact kepada planetary yang lain juga. Gitu. Jadi nuke war ini takutnya bisa menjadi, maksudnya kita nggak tahu ya, misalnya karena yang belum tahu ya. Kedatangannya apa karena takut si nuklir ini juga bisa dilakukan ke tempatnya dia atau gimana, kan jauh tuh. Enggak. Kalau bumi ini perang-perangan nuklir, 5 tambah 5 10 nuklir aja saling lintas begini, setengah bumi ini udah pasti habis. Dan itu akan berdampak radiasinya atau apa kepada daerah yang lain. Itu susunan tata surya itu kan saling tarik menarik ya. Ya. Ibaratnya Di Bima Sakti ya, kan galaksi kan banyak. Kan kita di Milky Way nih hidupnya. benar. Gitu. Jadi semua ukuran gravitasi itu udah sesuai ukuran pada porsinya masing-masing. Iya. Kalau bumi kekencengan, itu planet bumi semua kan. Ya. Kalau yang gravitasinya satu planet kekencengan, bumi akan ketarik ke sana kan gitu. Betul. Jadi ukurannya semua udah pas. Udah pas. Katanya lepas atau hancur atau hilang salah satu, maka semua akan mengganggu, betul. berantakan Betul, semuanya. betul. Karena akan tabrak-tabrakan kan Yes, gitu kan. That what happened. Mungkin itu kalian dijaga, Pak. Itu yang dijaga. Itu yang dipercaya. Bukan gue yang ngomong, gue kan juga melakukan research. Heeh. Para ilmuwan ini kan juga melihat itu. Nah, terus yang berikutnya adalah kita ngomongin tentang tukar teknologi. Kalau kita lihat quantum leap dari teknologi yang kita punya, itu perlu dilihat. Manusia itu terjadi percepatan teknologi itu dari siapa? Termasuk pesawat B-2 Stealth. Punya Amerika. Iya. Kalau kita lihat kan banyak orang lihat itu shape-nya itu bukan shape pesawat bumi yang segitiga kan. Terus yang kedua, teknologi dia untuk bisa menggunakan propulsi dan kemudian kemampuan dia bermain dengan teknologi yang bisa mengelabui radar sampai bisa hilang nggak kelihatan. Itu dibuat setelah terjadinya Roswell. Jadi desainnya itu ada beberapa yang memang udah meneliti itu. Itu terjadinya setelah Roswell. Jadi memang kira-kira berapa mile ya? Mungkin sekitar 15 atau 20 mile. Saya lupa angkanya. Dari area 51. Itu adalah tempat site kerjasamanya mereka. Nah, area 51 itu adalah tempat untuk membuat senjata-senjata, kapal-kapal yang luar biasa. Sebagai contoh, gue kan pilot nih. Gue tahu daerah Las Vegas tuh kan gue sering ke sana. Di situ tuh ada airline namanya Janet Air. Janet itu dia pakai 737-400 yang klasik itu untuk khusus nganterin penumpang dari area 51 ke Las Vegas Airport terminal. Apa jadi tempat wisata gitu? Bukan, kayak shuttle karyawan, bis karyawan, Pak. Itu Ya confidential. kayak kalau di sini buat tambang gitu ya. Iya. Itu Janet. Itu classified. Tapi gue tahu itu kan denger di radio kan kalau terbang. Janet berapa? Janet 2, Janet 3 gitu. Jadi itu dari site. Nah, itu sangat terprotected bener-bener. Aksesnya ke sana cuma itu aja. Oh nggak bisa, lo nggak bisa masuk. Iya, aksesnya cuma itu. Itu Maksudnya bikin connect dengan. Iya. Itu cuma itu aja. Cuma itu doang. Lo hanya bisa ke sana lewat Janet. Oh. Gitu. Terus berikutnya, gue tampilin ya. Yang kita tampilin sekarang ini adalah Tic Tac. Tic Tac itu pesawat bentuknya kayak kapsul. Itu barangnya alien yang direplicate sama Lockheed Martin menjadi seperti ini. Gambar yang kita lihat sekarang ini adalah flight manual. Kalau pilot pasti tahu, semua Boeing, Airbus ada yang namanya airplane flight manual, buku panduan pesawat. Ini Tic Tac itu berhasil dibuat sama Lockheed Martin. Coba kalau lo lihat tulisan di sini apa? CIA airplane kan? Tic Tac itu Tic Tac permen. Bukan nih. Ya, coba. Gua bayangin Tic Tac yang permen itu nggak permen Tic Tac. Karena bentuknya kayak permen. Tuh, Tic Tac luar permen masih. Iya, bentuknya kayak permen. Apa di sini seretnya? Nih bro. Oh, ada. Enak banget ini gue disuplai ini.
Oh ini CL957 Gen 2. Gen 2. Oke. Oke. Itu kapalnya mereka. Kapalnya mereka yang direproduksi oleh manusia. Ini data dari mana nih? Oh, Lockheed Martin. Lockheed Martin. Itu pesawat bikinan mereka. Untuk CIA, lihat kan di situ. Ini ada nggak sih videonya dia gerak nih? Ada banyak, dan itu yang gerak pertama kali itu bukan pesawat. Jadi yang gerak pertama yang di capture pertama kali itu barang luar. Oh. Terus direplicate. Nah pertanyaannya, lu bisa nge-replicate ini kerja sama siapa lu? Itu pertama. Terus sumber-sumber hal yang membuat ini jadi terbang apa ya? Kan kalau misalnya pesawat kan ada roketnya. Ya, pertanyaan bagus tuh. Ada sayapnya. Pertanyaan bagus, itu yang classified. That's why kenapa kalau kita lihat flight manual ini adalah CIA series aircraft kan? Series loh bro. Artinya lebih dari satu. Iya, maksudnya syarat-syarat untuk terbangnya ini nggak ada gitu. Betul. Nggak ada sayap. Dan hebatnya ini adalah intermedium aircraft. Artinya apa? Dia bisa 2 detik ke atas, terus bisa dengan sekelibet ke bawah laut dengan kecepatan yang sama. Gravity udara di atas sama gravity laut sama dia udah di eliminate. CL957. Penasaran gue jadinya di sini. Guys, itu di gambar itu CL957 ya. Iya. Gen 2 udah langsung keluar di sini. Iya. CL957 Gen 2 Lockheed Martin. Lockheed. Dan ini kalau nggak salah dengar udah ada 12 replicate. Nggak cuma tic-tac, bentuknya macam-macam. Bentuknya benar kayak permen tic-tac beneran ya? Iya. Ini kan orang bilang nih, tic-tac UFO seen by a number of US Navy pilots supposedly built by Lockheed Martin Skunk Works. Well, memang benar. Masalahnya lu dapat ini dari mana? Seperti yang pertanyaan lu tadi. Yang bikin dia terbang apa? Teknologi apa kan gitu? Gitu. Jadi ya kita nggak bisa terlalu open juga. Maksudnya kayak gue takut gue keluar dari jalur yang bisa dibahas oleh masyarakat sipil lah. Itu bahaya. Ada batasannya ya? Ya gue nggak ngerti juga bro. Salah ngomong kan repot, kita hilang besok kan. Jadi ini juga ya sekarang syarat-syarat untuk terbang secara teknologi kan roket sayap untuk atur kendalinya, ya kan? Ya. Dan kalau bentuknya kayak gini kan berarti ya sayap memang jadi bikin manuver satu arah. Ya aerodinamiknya pakai sayap kan. Kalau ini dia bisa bermacam-macam geraknya kan aneh. There is no aerodynamic law principle lagi di sini gitu. Berarti memang permen tic-tac juga terinspirasi dari ini ya kayaknya ya. I don't know. Mungkin ini yang iya maybe nggak dikasih nama tic-tac kan mungkin karena bentuknya sebenarnya. Iya gitu. persis banget tuh bentuknya tuh tic-tac. Orang bilang kan bahwa Gen 2 ini yang dilihat kan di kapal mothership Nimitz itu kan ngelihatnya ini. Cuma yang gue percaya adalah ini barang memang dibuat oleh Lockheed, top secret ini. Tapi dia bisa dapat teknologi ini dari mana gitu. Iya ya. Gitu. Dan ini tahun 2003. Ini fakta-fakta baru yang baru kita dengar guys. Ini gue juga baru dengar sekarang. Kalau kita sudah lihat ini, kita nggak usah ngomong lagi alien ada atau enggak. Ini barangnya kapalnya udah di man-made bro, udah direplicate sama manusia. Nah, yang udah benar-benar kita nggak bisa lihat ya selain ini apa namanya selain yang CIA. Nggak. Ini kebetulan yang di leak kan yang ini flight manual. Ini flight manual aja sebenarnya nggak boleh leak kan. Cuma ada yang leakin aja. Bagi orang yang nggak ngerti flight manual itu apa, mungkin agak susah. Coba lu buka aja Cessna 172 flight manual gitu. Atau Piper atau Cessna 172 flight manual. Flight manual. Buat pilot pasti tahu lah, Boeing ada FCOM, Airbus ada FCOM gitu. Flight manual, pilot operating handbook, bentuknya kan sama-sama tuh kayak gitu kan? Oh iya, filenya mirip-mirip ya. Ngerti ya? Itu adalah manual untuk pesawat. Ini yang keluar di oh iya mirip guys, bener. Jadi semua pesawat itu pasti ada flight manualnya. Nah yang tadi adalah pesawat rahasianya CIA, belum termasuk pesawat rahasianya Rusia dan China, mereka juga bikin gitu kan. Nah kalau sampai di tahun 2003 mereka sudah bikin tic-tac dan mereka bikin flight manual Lockheed Martin, pertanyaannya adalah mereka tuh tukar teknologi atau tukar informasi dari mana? Dan pertanyaan lu itu juga pertanyaan gue, gimana cara ini barang terbang gitu loh. Iya ya. Tapi gue penasaran juga ini sih permen tic-tac tahun 69 tau dari mana ada infonya? Itu belum keluar kan tuh? Apanya nih? Permen tic-tac itu gue baca tadi sambil gue baca. Ada nggak sih ini urusannya sama tic-tac itu kan gue cari. Itu permen tahun 69. Iya. Sedangkan ini rilis baru sekarang. Iya.
Oh dia udah. Udah tahu karena barang-barang ini kan sebenarnya barangnya alien, pesawat-pesawatnya mereka yang diambil dan direplicate gitu loh. Dan pasti ada yang kerjasama. Nah, gua nggak akan bahas tentang ras alien dan seterusnya. Nanti mungkin ada narasumber lain yang bisa lebih jago. Tapi gua lebih dari sisi ini real dan lu nggak bisa deny lagi. Dan akhirnya government Amerika juga buka. Pertanyaannya waktu dia buka dokumennya, dia taruh di mana? Di www.war.gov/UFO kan. Websitenya aja website war. Kenapa dia taruh di war? Karena itu threat. Wow. Iya dong. Jadi hal yang bisa dibilang kemungkinannya, yang pertama lebih kepada kemungkinan war. Atau itu adalah untuk precaution saja. Precaution bisa. Nah, kita nggak usah ngomong bahwa itu nanti war. Yang jelas yang menurut keyakinan gua, yang bekerja sama mereka menyaru dalam bentuk fisik manusia itu sudah ada. Dah itu aja dulu. Bentuknya manusia. Dan I have heard that from many people. Tapi gini, dia alien tapi dia bersama manusia hidupnya atau dia bersama manusia? Maksudnya fisiknya manusia? Fisiknya manusia. Alien itu bentuknya kayak manusia begini? Oh enggak, aslinya kan banyak jenisnya. Ada yang grey alien, ada yang green alien, ada yang kepala gede segala macam. Tapi beberapa dari mereka bisa menyaru. Ada yang reptilian, yang jahat yang reptilian tuh. Reptilian. Itu bagian dari ekstraterestrial. Itu reptilian. Walaupun ya itu semua jangan nanya sama gue buktinya apa. Ya lu sekarang juga ngebuktiin kenapa IKN dibangun juga nggak tahu kan buktinya apa gitu. Iya kan? Iya. Hidup itu kadang tidak bicara tentang skeptical. Hal-hal yang banyak terjadi itu di luar apa yang kamu lihat. Itu yang namanya Black Swan. Kalau nggak company segede Deloitte nggak mungkin ngeluarin Black Swan. Paper gitu aja. Kan kita diskusi di sini bukan ngomong kosong. Kita merefer dari apa yang udah fakta dirilis ya. Ada yang bilang gini bro, ini Project Bluebeam. Pasti ada yang komen gitu nanti. Pasti itu ada. Ya ini bukan Bluebeam. Nggak ada urusan. Bluebeam itu hologram. Ya kita bicara yang sekarang kelihatan itu misalnya hologram dan seterusnya. No, saya Desember 2024 itu ada di US dan pada saat itu ada muncul yang namanya orb itu di atasnya Washington DC. Dan akhirnya FAA mengumumkan restricted airspace, area-area restricted itu didatengin orb gitu ya. Orbnya itu kan kelihatan, nanti bisa kelihatan tuh di video, kalian bisa lihat itu muter kayak bola yang 360 derajat muter kayak begini tuh. Nah, akhirnya si FAA mengeluarkan temporary flight restriction untuk beberapa airspace dari DC terus merambat sampai ke Texas. Jadi itu keluarnya bersamaan, bisa keluar 2, bisa keluar 3. Dan lo harus tahu, nggak bisa yang namanya prohibited area, tempatnya White House, tiba-tiba lo main drone, lo pasti ketangkep dan itu penjaranya 20 tahun paling nggak. Nggak ada orang segila itu. Yang belum lama ini kan di airspace-nya Amerika tuh ada kayak benda silver kayak bola gitu. Iya. Itu lain lagi. Itu bukan. Itu sighting lain lagi. Itu bukan tapi. Bukan. Iya, itu termasuk UAP. Yang banyak yang statement dari Amerikanya itu punyanya Cina itu. Iya, iya. Kan kalau government disclosure ke publik pasti dia tuduhan lah itu balon udara, itu apa kan gitu. Tapi yang Desember itu 2024, kalian lihat ya orb Desember 2024 itu Black Hawk naik loh, nyamperin, nggak berani nyerang. Tidak berani nyerang. Sekarang saya tanya nih, kalau tiba-tiba ada drone di atas istana presiden, yang dilakukan pertama apa? Tembak jatuh kan? Kenapa negara sebesar Amerika tidak berani menembak? Coba kira-kira kenapa? Iya, karena nggak tahu itu impactnya akan apa kalau salah nembak jadi perang, habis kita satu manusia. Dia cuma berani deketin dan lihat. Itu Orb 2024 gua di Amerika. Orb 2024. Orb sighting. Ya, orb sighting Washington DC gitu. Kita pakai nalar yang sehat aja gitu. 2024. Di mana tadi? Di Washington DC juga banyak. Jadi ada beberapa sih. Oh, ada banyak nih. Banyak, bro. Ini mainan, ini bukan mainan soalnya, ini gila ini. Dari Capitol Hill kelihatan kok. Ini di Iran juga ada nih. Di Iran ada. Tahun 2024. Iya, karena pada saat 2024 itu adalah the first open sighting ya. Jadi kayak mereka menunjukkan dirinya mereka siapa itu ke berbagai negara, termasuk di Indonesia juga ada pada saat itu, dan kemudian Dubai, China itu semua. Jadi dimulai dari Amerika dulu, terus minggir ke barat terus gitu mereka jalannya. Kalau ancaman yang kemungkinan bisa terjadi kalau menurut mereka apa? Nah,
Jadi kita lihat nih, yang paling menarik adalah orb yang kita lihat ini adalah drone. Drone-nya alien. Tugasnya adalah surveillance. Oh, I see. Makanya Black Hawk nggak berani nembak. Tapi bisa nggak sih dibuat manusia itu? Drone itu? Nggak, sekarang gini bro. Manusia yang buat itu udah pasti kan militer. Iya. Oh, yang kapasitas segitu ya? Yang berani mengoperasikan drone itu di waktu yang sama di area prohibited. Makanya kita harus tahu dulu nih prohibited itu apa gitu loh. Kalau lu udah ngerti betapa seriusnya prohibited, lu akan ngerti bahwa kalau manusia taruh drone di situ dan tiba-tiba muncul beberapa tempat dan itu nggak cuma satu titik, bersamaan bisa 10 titik. It's not human bro. Gak ada orang yang berani. Itu penjaranya federal law dan itu national security, lu bisa dihukum mati. Dan bahkan LAPD aja, kalau lu main drone DJI, dia bisa nge-track lo drone itu di mana siapa di yang main? mana, karena itu GPS semua, ketahuan. Oh. Jadi barang ini, yang kedua, Black Hawk helikopter itu udah naik, mengintai. Berarti serius ya? Harusnya tembak dong, pasti ditembak dong, protokol dong, nggak ditembak. Why? Sama-sama belum tahu soalnya. Belum tahu. Oke. Kalau dia tembak dan ternyata akhirnya ini dianggap hostile, ya, malah jadi ancaman perang beneran. Dan itu nggak lama dibiarin terus hilang, terus pindah ke tempat lain. Nah, this is surveillance menurut gua. Lalu kita bisa bicara tentang Tri Atlas yang awalnya dianggap sebagai komet kan, asteroid kan harusnya. Tapi akhirnya kan dilihat asteroid kok geraknya random. Iya, nggak ada asteroid random. Di mana teorinya asteroid itu random? Ini dia bisa gerak pelan, lalu cepat, lalu diem. Iya, kayak apa namanya, geraknya tuh nggak ada polanya gitu ya. So kita percaya itu mothership untuk ngintai, either ngintai atau dia memang lewat. Tapi jelas sekarang posisinya di Jupiter. Cepat loh, dari bumi langsung ke Jupiter kan cepat dia waktunya. Gitu. Lagi ngapain ya dia ya? Nah, itu dia. Pertanyaannya adalah yang ditakutkan adalah yang jahat itulah yang datang. Walaupun sekarang nih belum tahu indikasi ke arah mana. Belum tahu. Tapi kan sesuatu yang tidak kita tahu itu kan harus menjadi mitigasi. Ya. Itulah kenapa mereka bikin Space Force, mereka bikin mitigasi ini kalau terjadi bagaimana. Minimum jangan tiba-tiba kita dikagetin kan, nggak ada persiapan. Minimum presiden tuh mau disembunyi di mana kalau terjadi itu. Udah bikin bunker nggak? Ya emang ya boleh tahu apa, boleh diakui ya, karena memang negaranya sudah mature ya secara politik, sudah mature. Terjadi sesuatu, escape-nya kemana? Yes. Ya, pintu daruratnya kemana? Ngaburin kemana? Designated pemimpinnya akan diganti siapa? Lapisan layernya juga Jadi kita di podcast ini sudah tidak bicara lagi itu ada atau tidak. Lu cari sendiri. Kalau lu smart enough, lu pasti tahu bahwa barang itu sudah ada. Dan sekarang Deloitte sudah mengeluarkan mitigasi. Lalu baru kita tanya, government kita mau ngapain? Kementerian Pertahanan kita sudah membuat mitigasi nggak? Briefing untuk masyarakatnya harus seperti apa? Jika itu memang benar-benar berkelanjutan dan tereskalasi nih. Tapi kan Amerika sendiri juga belum ada briefing ke masyarakat mengenai ini kan? Ya, dengan dia membuka. Oh, buat siap-siap gitu. Itu kan sudah secara terang-terangan bahwa Trump bilang bahwa masyarakat gua harus tahu. Itu Trump statementnya dia. People of America deserve to know about this. Ya kan kemarin yang lu bilang juga kan, Obama sempat spill juga kan? Iya. Ya maka jadi ribut sama Trump itu kan? Maka ribut sama Trump. Obama pun tahu, berarti semua presiden tahu? Tahu, semua presiden tahu. Oh. John F. Kennedy kenapa dibunuh? Kenapa? Dia mau disclose. Salah satunya dia mau disclose. Nah, kenapa dulu nggak boleh dibuka? Oke, pertanyaan bagus. Sekarang gini, di Amerika sekarang para pastor, pendeta sedang membuat conference bagaimana dia harus menenangkan jemaatnya tentang ini. Bahkan spiritual advisor-nya Trump pun dia ngomong, I'm trembled. Dia ketakutan. Dia nggak bisa jelaskan itu apa. Karena itu melawan dari semua konsep yang selama ini diajarkan. Walaupun kita tahu kalau misalnya di Bible ya, itu ada di ayat Ulangan 29 dan 29, apa yang tersembunyi bagi Allah, biarlah tetap tersembunyi, intinya kayak begitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya juga tidak di disclose di Bible, karena kan kita kan mengacu kepada kitab suci kan gitu kan.
Tapi kan banyak juga di situ, kayak misalnya penciptaan manusia hari pertama, kedua, ketiga, Taurat kan. Manusia tuh seringkali terjebak kayak hari ke-1 tuh hari ini, besok hari kedua. Ya. Kan nggak disebutkan hari 1 ke 2 ini berapa ribu Berapa tahun. lama, Nggak disebutkan. Terus juga nggak disebutkan bahwa mereka pencipta kita itu menciptakan spesies doang lain. gitu. Iya kan? Tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Iya. Kan itu poinnya. Cuma kita belum tahu aja. Kita belum tahu, dan itu makanya di Ulangan 29 ayat 29 itu di Taurat kan, berarti di Al-Qur'an harusnya juga ada yang mirip gitu. Itu disebutkan. Makanya gue bagian googling ada juga apa enggak gitu kan. Tapi kalau nggak salah di peninggalan kuno ya, kayak di piramid gitu tuh kan ada tuh ya, mirip. Apakah benar atau enggak? Maksudnya gambaran itu kan bentuknya. Yang nggak usah jauh-jauh bro, coba lihat lukisan ini, abad ke-13 dibuat. Enggak, jadi kan abad ke-13 itu kan orang-orang pada mulai bikin lukisan-lukisan tuh. Terus ada yang mirip di Quran. Kalau versi ini ya, tapi bisa aja saya salah, di teman-teman yang lebih paham. Ada di Asyura ayat 29 ini, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang dia sebarkan pada keduanya. Tuh. Pada langit dan pada bumi. Ya. Apa yang lu mau dinilai lagi? Jangan larikan ini ke Dajjal, ini gak ada urusan sama Dajjal kan gitu. Nah ini salah satu nih gambarnya nih. Ini lukisan abad ke-13. Ya. Tapi dia bikin Yesus disalib, ada kapal alien. Ini mirip ini ya, kalau nonton film Superman tuh, si Superman-nya kalau L-nya tuh naik pesawat kayak gitu. Ya. Kayak kapsul kan. Inspirasinya dari sini jangan. Ya tapi ini abad ke-13 bos. Iya, maksudnya inspirasinya Iya. Ini abad ke-13 lukisan ini. Bahwa ada flying sources dengan ada orangnya. Ini kayak gini kan. Terus lukisan-lukisan ini itu ada pesawatnya gitu. Ini orang lihat ada pesawatnya. Jadi ini menunjukkan dari zaman dulu tuh sebenarnya udah sightings tuh udah banyak banget. Terlepas itu lu percaya atau enggak, ini kan bukan zaman AI nih, zaman lukisan-lukisan ini kan. Gitu. Nah, jadi penasaran kan, pengen ngulik guys, ya kan? Ini gue tadi cuma mau denger doang secara ini, gue jadi penasaran juga kemarin pengen ngulik-ngulik nih. Kalau misalnya sekarang gini, kita kan nggak tahu ya kalau dari sisi bentuk dan kemampuan yang kita ngelihatnya kayaknya dia punya speed yang jauh di atas kita, ya kan? Ya, kemampuan teknologinya jauh di atas kita lah. Karena bentuk benda terbang yang kita punya harus punya syarat-syarat secara sains, ya kan? Sains menurut bumi karena punya gravitasi. Ya. Jadi syarat untuk terbang adalah anti-gravity-nya versi manusianya. Adalah syarat terbangnya baling-baling, sayap untuk aerodinamiknya, kemudian todongan roket. Nah, benda yang disebutkan ini tanpa hal-hal itu. Apakah tapi dia juga bisa anti gravity? Bisa. Bukti. Misalnya bentuknya kayak piring nih. Oke, mungkin dia ada roketnya. Kalau piring udah ada yang bikin. Bisa terbang. Udah direplicate. Kalau yang flying sources udah umum, udah dibikin. China juga punya. Yang kayak tadi yang Tic Tac itu? Ya Tic Tac itu 2003 kan mereka baru bikin kan. Paling mirip sama Zeppelin nih. Ya kayak balon udara Zeppelin, tapi kan dia ada mesinnya. Ada mesinnya. Itu balon udara yang airship itu namanya. Itu maksudnya airship. Kapal udara. Itu cara terbangnya ada di gasnya, massa jenisnya lebih ringan daripada udara kan, jadi naik kan. Itu kan airship istilahnya, bukan aircraft, bukan airplane, airship ya. Sekarang pun udah nggak ada yang pakai Zeppelin. Masih ada. Di Amerika ada turnya. License-nya juga masih bisa ada training. Bukannya dulu pernah dianggap berbahaya yang pernah kebakar jatuh. Di Amerika masih ada. Nah, jadi kan dari sini kan kita tahu kenapa nggak dibuka dari dulu, karena akan menjadi konflik sosial, budaya, agama, chaos, Pak.